Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dan bermajelis untuk mengkaji sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini, baik yang offline maupun yang online, benar-benar kita niati dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, menjadi banyak manfaatnya dan mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbil alamin. Tidak lupa selawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting bagi kita sebagai kaum muslimin. Tema tentang prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tema kita tentang prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah adalah pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah adalah pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tuntunan beliau. Sunnah Nabi di sini maksudnya adalah tuntunan beliau, yaitu syariat Islam. Ahlus Sunnah berarti orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawan dari sunnah di sini adalah bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang dianggap bagian dari agama, padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, inilah makna ahli sunnah atau ahlus sunnah. Mereka adalah para pengikut
sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikut tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun al-jamaah, ya sering disebut ahli sunnah wal jamaah. Al-jamaah ini bisa dimaknai dengan 5 pemaknaan. Ada 5 pemaknaan untuk al-jamaah dan semuanya insya Allah benar ya. Pemaknaan yang pertama, al-jamaah adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga maknanya ahlu sunnah wal jamaah adalah para pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan, al-jamaah hiya sahabatu ala al-khusus. Al-jamaah hiya sahabatu ala al-khusus. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Makna yang kedua adalah para ulama. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah berarti pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut para ulama. Ini disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Beliau membawakan babu ma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biluzumil jamaah wa hum ahlul ilm. Beliau mengatakan salah satu bab di Sahih Bukhari, bab yang menjelaskan tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersama al-jamaah, dan mereka adalah para ulama. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah para ulama. Berarti kalau kita katakan al-jamaah adalah para ulama, arti ahlus sunnah wal jamaah adalah para pengikut tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Ya tentunya para ulama di sini apabila mereka tidak menyelisihi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Makna yang ketiga, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemimpin yang sah dan rakyat yang taat kepadanya. Jadi kumpulan pemimpin yang sah dan rakyat yang mentaatinya. Sehingga makna ahlus sunnah wal jamaah berarti pengikut tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut pemimpin dan rakyatnya. Ya, pemimpin yang sah dan rakyatnya. Ya, pengikut kelompok tersebut yang terdiri dari pemimpin yang sah dan rakyat yang mentaatinya. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Dia mengatakan was-sawabu anna al-murada min al-khabari luzumul jamaah alladzina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirihi. Yang artinya pendapat yang benar bahwa maksud hadis ini adalah kewajiban untuk bersama jamaah yang taat kepada pemimpin yang mereka sepakati. Maksud hadis ini adalah kewajiban untuk bersama jamaah yang taat kepada pemimpin yang mereka sepakati. Ya intinya seperti yang Anda sampaikan tadi ya. Yang dimaksud dengan ahlul jamaah adalah mereka yang mengikuti kelompok tersebut. Kelompok yang terdiri dari pemimpin yang sah dan rakyatnya yang mengikutinya. Makna yang keempat, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah mereka yang bersatu di atas kebenaran.
mereka yang bersatu di atas kebenaran. Kalau kita maknai al-jamaah dengan makna ini, berarti ahlus sunnah wal jamaah adalah para pengikut tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersatu di atas kebenaran. Ya, ini juga makna yang benar ya. Ini makna yang benar. Ini dikatakan oleh Imam Abu Syamah. Imam Abu Syamah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqq wattiba'uhu. Ketika ada perintah untuk bersama al-jamaah, maka yang dimaksud dengan perintah tersebut adalah berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikutinya. Bersama dengan kebenaran dan mengikutinya. Wa in kana al-mutamassiku bil haqqi qalila wal mukhalifu katsira. Walaupun yang berpegang teguh dengan kebenaran jumlahnya sedikit, sedangkan yang menyelisih kebenaran jumlahnya banyak. Kita harus mengikuti kebenaran. Ahlus sunnah wal jamaah berarti mereka yang mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yang mengikuti kebenaran. Walaupun teman mereka sedikit, walaupun orang-orang yang mengikutinya sedikit. Makna yang kelima adalah, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam, mayoritas manusia. Ya, as-sawadul a'zam itu artinya mayoritas manusia, mayoritas kaum muslimin. Kalau arti secara harfiahnya, as-sawad itu artinya hitam ya. Al-a'zam yang besar. Ya, warna hitam yang besar. Warna hitam yang besar itu menunjukkan sekumpulan manusia yang sangat banyak. Bisa kita artikan as-sawadul a'zam adalah mayoritas manusia. Dan yang dimaksud dengan mayoritas manusia di sini adalah mayoritas sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan mayoritas manusia di sini adalah mayoritas sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang dimaksud dengan mayoritas atau as-sawadul a'zam di sini adalah mayoritas sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena para sahabat Nabi itulah yang disebut dengan al-jama'atul ula, kelompok manusia yang pertama. Itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, walaupun ini hadisnya lemah, tapi sering disebutkan, ya, alaikum bis-sawadil a'zam, hendaklah kalian bersama mayoritas manusia. Ya, yang ada di zaman itu adalah para sahabat Nabi. Yang ada di zaman itu adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka lah yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam itu. Ya, inilah 5 makna dari al-jamaah. Dan 5 makna ini adalah 5 makna yang benar. Insya Allah sudah paham ya makna ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan hanya kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah tanpa memahami maknanya. Kita harus benar-benar memahami makna ahlus sunnah wal jamaah, sehingga ketika kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita benar-benar bertanggung jawab atas pengakuan itu.
benar-benar berusaha untuk membuktikan ke ahlus sunnah wal jamaahannya kita, ya. Kita harus benar-benar membuktikan bahwa kita memang sesuai dengan pengakuan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pengikut al jamaah yang tadi disebutkan banyak tadi, pengikut sahabat Nabi, kita pengikut para ulama, ya, kita pengikut kebenaran, ya, kita pengikut mayoritas sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti pemimpin yang sah dan juga rakyatnya. Baik. Yang berikutnya adalah nama-nama atau nama lain ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah sering disebut oleh para ulama dengan nama lain, seperti misalnya ahlul hadis. Ahlul hadis sering dipakai oleh para ulama sebagai nama lain untuk ahlus sunnah. Begitu pula ahlul athar, ini nama lain yang kedua, ahlul athar. Nama yang ketiga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nama yang keempat at-taifah al-mansurah, kelompok yang menang, ya, kelompok yang dimenangkan, maksudnya kelompok yang menang. Kemudian yang kelima adalah as-salafus salih, generasi salaf yang saleh. Ini nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Apa hukum menjadi ahlus sunnah wal jamaah? Menjadi ahlus sunnah wal jamaah adalah kewajiban, bukan hanya pilihan, ya, tapi ini keharusan. Jadi kita semuanya diwajibkan untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Apa alasannya? Yang pertama, karena itulah jalannya kaum mukminin, dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 115 mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk atau hidayah, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, apa hukumannya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia tersesat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia tersesat. Jadi orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Ini menunjukkan, ya, bahwa mengikuti jalannya kaum mukminin itu adalah kewajiban. Karena kalau kita tinggalkan, maka kita akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesesatan dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Dan ahlus sunnah wal jamaah adalah jalannya kaum mukminin. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yang ada hanya mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah jalannya kaum mukminin ketika ayat ini turun. Baik. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah keharusan, itu adalah kewajiban, bukan hanya pilihan, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa taftariqu ummati ala 73 millah." Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah satu golongan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu tersebut adalah ajaran yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Ajaran yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lah yang selamat. Orang-orang yang mengikuti mereka juga akan selamat. Selamat dari siksa neraka. Dan menyelamatkan diri dari siksa neraka itu wajib atau tidak? Wajib, ya. Kalau tidak wajib, ya silahkan ditinggalkan. Nanti ada hukumannya, yaitu masuk ke neraka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Setelah ini kita memasuki poin yang paling inti dari tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menyandarkan akidahnya kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para salaful ummah. Ini prinsip yang paling mendasar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dasar akidah kita adalah Al-Quran dan Sunnah yang difahami dengan pemahaman para salaful ummah. Ini tiga hal ini harus disatukan. Jadi di sana ada Al-Quran, di sana ada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada pemahaman para salaful ummah. Harus menyatu. Karena kalau dipisah-pisah bisa jadi menyesatkan. Kalau ada orang dia mengatakan, ana pengen menyandarkan akidah ana kepada Al-Quran saja. Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih banyak yang meragukan. Begitu pula dengan pemahaman para salaful ummah, banyak yang meragukan bagi saya. Maka orang ini adalah orang yang tersesat. Dan sebenarnya dia berbohong dengan pengakuannya. Karena orang itu tidak mungkin menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran tanpa mengikuti tuntunan Nabi. Tidak mungkin. Wong di dalam Al-Quran disebutkan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah taat kepada Rasulullah bisa dengan Al-Quran saja?
Ya. Di dalam Al-Quran ada wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka berhentilah. Tidak semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Qur'an. Tidak semua yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin seseorang itu menjalankan Al-Qur'an tanpa merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan ana hanya menjalankan apa yang ada di Al-Quran saja, maksud dia adalah meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, maka dia telah berdusta dengan pengakuannya. Tidak mungkin seseorang menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran tanpa menjalankan apa yang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak bisa juga Al-Quran dan Sunnah dipisahkan dari pemahaman para salaful ummah. Kalau Al-Quran dan Sunnah ini tidak difahami dengan pemahaman para salaful ummah, tidak difahami dengan pemahaman 3 generasi awal umat ini, maka akan banyak penyimpangan. Akan banyak penyimpangan. Contohnya ya, dulu ketika awal-awal setelah reformasi, itu banyak bermunculan partai-partai. Ada satu partai yang lama, bintangnya cuma 1. Kemudian ada partai baru yang hampir satu warna dengan dia, bintangnya banyak. Orang yang mendukung partainya yang bintangnya hanya 1 itu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala untuk keruntuhan partai lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idzas samaa'un fatarat wa idzan nujumun kadarat." Iya. Wa idzan nujumun kadarat dipakai untuk membela partainya, untuk menyerang partai lain. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maksudnya kan bintangnya dia cuma 1, bintangnya partai lain banyak, berarti yang akan jatuh adalah partai yang banyak bintangnya itu. Subhanallah. Ya seperti ini, kalau misalnya ayat Al-Quran difahami dengan pemahaman kita sebagai manusia yang datang belakangan ini, secara logika ada masuk, ya ada sisi cocok loginya memang. Tapi ya itu disampaikan. Ini berbahayanya. Kalau kita tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Di zaman kita ini ada kelompok yang menggunakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melegalkan kelompoknya, bahwa kelompoknya lah yang berhak untuk mendapatkan status al-jamaah. Yang lainnya mereka tidak masuk dalam status al-jamaah itu. Bahwa amir kelompoknya lah yang pantas untuk dibaiat. Sedangkan pemimpin kelompok lain tidak pantas dibaiat. Dia bawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kelompoknya itu. Yang dimaksud dengan amir di sini adalah amir kelompok kita, bukan amir kelompok yang lain. Ini kalau seperti ini, ya. Kalau pemahaman kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, maka kaum muslimin akan terpecah belah, dan ini sangat berbahaya. Dan tidak ada generasi yang lebih baik
di umat ini melebihi generasi awal, ya. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang paling baik adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ini manusia yang paling baik di umat ini. Generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Ketika dikatakan bahwa mereka adalah generasi yang paling baik, berarti pemahaman mereka terhadap syariat menjadi pemahaman yang paling baik. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah pemahaman yang paling baik. Ketika pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling baik, maka harusnya kita mengikuti pemahaman mereka. Karena tidak ada yang lebih baik dari pemahaman mereka. Makanya kita harus mengembalikan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman mereka. Pemahaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ini prinsip yang paling mendasar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sumber akidahnya adalah Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Sumber akidah kita bukan akal, bukan logika. Sumber akidah kita bukan akal, bukan logika. Tapi jangan difahami bahwa kita mengesampingkan akal dan logika, ya. Jangan difahami demikian. Kita jadikan akal kita itu sebagai alat untuk memahami apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menggunakan akal itu sesuai dengan kedudukan akal itu, sesuai dengan posisi akal. Akal itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk protes kepada Al-Quran dan Sunnah. Pahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang sesuai dengan logika kita, maka kita harus meninggalkan logika tersebut. Ya, kita harus menundukkan akal kita di bawah wahyu. Banyak, ya, kabar-kabar gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang seringkali akal manusia tidak bisa mencernanya dengan sempurna. Disebutkan di dalam Al-Quran ada makhluk yang bernama apa? Ya'juj wa Ma'juj. Tapi sekarang di mana mereka? Di mana mereka? Dengan kecanggihan teknologi saat ini, harusnya mereka sudah kelihatan, tapi nggak terlihat. Di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kabar tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu sudah ada, ya, sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan percaya, ya, dengan kabar-kabar berita bahwa sekarang Dajjal sudah lahir, ada satu matanya di tengah. Ya, ini kabar bohong, ya, hoax, kabar dusta. Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihatnya, menemuinya. Ketika itu masih di rantai, masih di rantai. Tapi sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mana Dajjal? Dalam pandangan atau dalam alam nyata ini tidak kelihatan.
Tapi kita harus menerima itu. Kita harus menerima kabar itu karena disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat Al-Quran juga disebutkan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Segala sesuatu. Jadi yang terlihat benda mati ini juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah. Ini secara akal manusia tidak kelihatan ya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah ada jin, ada malaikat. Nggak kelihatan. Nggak fisik dia. Tapi kita harus meyakininya. Di dalam Al-Quran disebutkan manusia itu diciptakan dari, apakah dari kera? Enggak. Diciptakan dari tanah liat. Tanah liat. Masuk akal. Tanah liat jadi manusia. Enggak masuk akal. Akal kita tidak sampai ke sana. Bukan tidak masuk, bukan bertentangan dengan akal, tapi akal kita belum bisa mencerna. Tapi Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jin diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu ya bisa dicerna dengan akal kita secara sempurna? Jawabannya tidak. Tapi kita harus mengikutinya. Itulah kita ya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan jadikan akal kita sebagai hakim atas wahyu. Tapi tundukkan akal kita di bawah wahyu. Jadikan akal kita sebagai alat untuk memahami apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman, mereka mengatakan bahwa iman itu mencakup keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi iman itu bukan hanya keyakinan yang ada di hati, sebagaimana disampaikan oleh sebagian kelompok, ya, di antaranya kelompok Murji'ah. Jadi mereka itu mengeluarkan amal dari hakikat keimanan. Amal perbuatan badan itu mereka keluarkan dari hakikat keimanan. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu gabungan dari keyakinan yang ada di hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Mereka berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Iman itu punya 70 sekian cabang. Iman punya 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling bawah adalah menghilangkan gangguan dari jalan manusia, dan rasa malu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 amalan yang pelakunya beda-beda. Qaulu la ilaha illallah, ini ucapan, yang melakukan adalah lisan, dan itu dianggap sebagai
bagian dari keimanan. Kemudian yang kedua, perbuatan badan, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Ini juga dianggap bagian dari keimanan. Pelakunya anggota badan. Kemudian yang ketiga, malu, rasa malu. Ini pelakunya hati. Dan itu dianggap bagian dari keimanan. Sehingga iman itu gabungan dari keyakinan yang ada di hati, ucapan yang ada di lisan, dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Semakin banyak amalan-amalan tersebut, maka semakin sempurna iman seseorang. Semakin sedikit, maka semakin berkurang imannya seseorang. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa lemah, bisa juga kuat. Ya, itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Ada kelompok Murji'ah yang tadi Ana sampaikan. Mereka meyakini bahwa amalan seseorang itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman seseorang. Karena amalan itu bukan termasuk hakikat dari iman. Dia tidak termasuk hakikat dari iman. Maka dia tidak mempengaruhi hakikat iman. Jadi misalnya ada orang, dia melakukan kemaksiatan yang sangat banyak, bahkan dia melakukan dosa-dosa besar, itu tidak mempengaruhi keimanan dia sama sekali. Karena itu amalan dia, bukan imannya. Sebaliknya juga demikian. Ada orang yang melakukan ibadah yang luar biasa. Itu tidak mempengaruhi keimanan dia. Jadi dalam pandangan mereka, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau ada, ya ada. Dia tidak akan hilang kecuali dengan keluar dari keislamannya. Yang sebaliknya, kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini kelompok yang apabila yang berkeyakinan bahwa seseorang dengan melakukan dosa besar, maka iman dia hilang sama sekali. Kalau ada orang melakukan dosa besar, iman dia hilang sama sekali. Ini juga ya kelompok yang menyimpang. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu bisa bertambah dengan amal-amal saleh. Semakin banyak amal saleh seseorang, maka semakin sempurna keimanannya, dan iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Semakin banyak kemaksiatannya, maka semakin banyak kekurangan dari keimanannya. Yang berikutnya, dalam masalah ibadah, ini prinsip yang ketiga. Dalam masalah ibadah, Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar memperhatikan dua syaratnya. Dua syarat diterimanya suatu amalan. Dua syarat diterimanya suatu amalan sudah sangat ma'ruf ya. Yaitu apa? Ikhlas dan ittiba'. Ya, ikhlas dan ittiba' atau mutaba'ah. Ikhlas berkaitan dengan hati, ittiba' berkaitan dengan amal lahirnya. Amal lahiriahnya. Jadi sebuah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dia memenuhi dua syarat ini. Dalam melakukan ibadah tersebut dia harus ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah,
Dan dia juga harus ittiba', mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah satu dari dua syarat ini hilang, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya dia hanya ikhlas saja, tidak sesuai dengan tuntunan, dia niatnya baik saja, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak. Sebaliknya juga demikian. Kalau misalnya ada orang amalannya sesuai dengan tuntunan, lahiriahnya sesuai dengan tuntunan, tampaknya sesuai dengan tuntunan, tapi tidak ada keikhlasan dalam hatinya, maka amalannya juga tertolak. Ana aghna syuraka ya'ni syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Ini hadits qudsi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Barang siapa yang melakukan amalan, tapi dia melakukan kesyirikan di dalamnya, dia campuri dengan kesyirikan, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikan. Jadi amalannya tidak akan diterima. Maka dua-duanya harus diwujudkan. Dua-duanya harus dilakukan. Kita harus ikhlas, kita harus sesuai dengan tuntunan. Sehingga seorang ahlu sunnah wal jamaah itu akan dijauhkan dari kesyirikan, dia juga akan menjauhkan dirinya dari kebid'ahan. Ahlu sunnah harusnya seperti ini. Dia harus menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Dan dia juga harus menjauhkan dirinya dari kebid'ahan-kebid'ahan atau amalan-amalan yang dianggap sebagai ibadah, padahal sebenarnya tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah tapi bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kebid'ahan, ya, maka pengakuannya tersebut ya didustakan oleh perbuatannya sendiri. Pengakuan yang seperti ini tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi yang berikutnya, prinsip termasuk di antara prinsip yang sangat mendasar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ketika menyikapi sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai dan memuliakan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai dan memuliakan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membeda-bedakan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya dalam masalah cinta dan kemuliaan. Maksudnya, mereka semuanya dicintai, mereka semuanya dimuliakan. Tidak harus cinta dan kemuliaannya itu satu derajat, ya, tidak harus. Tapi kita harus mencintai semua sahabat Nabi. Kita harus memuliakan semua sahabat Nabi. Mungkin kecintaan kita terhadap sahabat tertentu lebih tinggi, tidak ada masalah. Karena kecintaan itu sangat dipengaruhi dengan tingkat keimanan. Misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi keimanannya. Maka tidak masalah kita mencintai sahabat Abu Bakar As-Siddiq melebihi cinta kita kepada sahabat yang lainnya. Tapi kita tidak merendahkan sahabat yang lainnya. Kita tidak mencela sahabat yang lainnya.
Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada beberapa kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti siapa? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu mereka mengaku mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama yang merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang merupakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sahabat Ali, ya, seperti Fatimah. Ini mereka agung-agungkan dengan pengagungan yang melampaui batas, sangat berlebihan, bahkan sampai menuhankan. Kalau dikatakan apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa salah? Apakah malaikat Jibril bisa salah? Mereka bisa mengatakan iya. Tapi kalau dikatakan apakah sahabat Ali bisa salah? Apakah Fatimah bisa salah? Mereka mengatakan enggak. Mereka mengatakan tidak. Para a'immah mereka katakan maksum. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa para imamnya mereka itu nanti bisa memutuskan nasib seseorang di hari kiamat. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Bahkan mereka mengatakan ya bahwa para imam mereka itu mengetahui yang gaib. Ya, intinya mereka sangat berlebihan dalam memuliakan dan mengagungkan imam mereka. Sebagian dari imam mereka adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain mereka itu merendahkan mayoritas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di akidah mereka bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu murtad semua, murtad semuanya, kecuali beberapa orang saja. Pendapat yang paling banyak itu tidak sampai 20 orang. Selain itu murtad semua. Ini sesuatu yang sangat merendahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan secara tidak langsung ini merendahkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan seperti ini berarti mereka menilai Rasulullah gagal dalam mendidik para sahabat. Oh, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik para sahabat ini, imannya para sahabat itu masih lemah, masih kurang. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka keluar dari Islam lagi, mereka murtad lagi. Ini merendahkan kemuliaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mereka dari lingkungan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun mereka di luar lingkungan Nabi, lingkungan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik mereka keluarga yang masyhur, yang terkenal maupun keluarga yang baik mereka sahabat yang terkenal maupun sahabat yang tidak terkenal. Semuanya mereka cintai, semuanya mereka muliakan. Tidak ada yang dicela sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini kemuliaan yang sangat luar biasa ya untuk para sahabat Nabi. Rasulullah pernah bersabda, "La tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mutta ahadihim wala nasifah." Jangan sampai kalian itu mencela para sahabatku. Karena seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas
sebanyak gunung Uhud. Gunung itu besar sekali ya. Itu kalau emas semuanya diinfakkan karena Allah Subhanahu wa taala dan ada pahalanya, ma balagha mutta ahadihim wala nasifah. Infak dan sedekah itu tidak akan menyamai infak atau sedekahnya seorang sahabat walaupun hanya setengah mud, dan tidak harus dari emas. Setengah mud itu satu telapak tangan. Satu mud itu dua telapak tangan full ya. Kalau setengah mud itu satu telapak tangan. Kalau ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginfakkan kurma setengah mud, maka pahalanya lebih besar daripada pahala kita yang menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud. Gunung Uhud itu kalau ini adanya di Madinah ya. Kalau kita masuk ke Google Earth, kita kasih garis ya. Gunung Uhud itu bisa sampai 7 kilo panjangnya. Lebarnya bisa sampai 2 kilometer. Tingginya Anda nggak tahu ya di Google Earth berapa. Tapi yang jelas 100 meter lebih. Tingginya 100 meter lebih. Ini kalau emas semuanya berapa ton? Berapa ton itu? Kalau diuangkan berapa? Berapa triliun? Kalau ada orang sekarang menginfakkan itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menyamai pahala para sahabat yang hanya menginfakkan setengah mud kurma. Padahal infaknya mereka jauh lebih besar dari itu. Menunjukkan betapa luar biasanya kemuliaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian ulama itu sampai mengatakan semua sahabat Nabi itu akan masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu wa'adallahu al-husna. Semuanya dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, bukannya mereka itu ada salahnya? Bukannya ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertengkar dengan sahabat yang lainnya?" Kita katakan iya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia-manusia yang maksum. Mereka punya kesalahan. Tapi kesalahan mereka apabila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka, seakan-akan kesalahan itu tidak ada. Saking sedikitnya apabila dibandingkan dengan kebaikannya. Maka jangan sampai kita menggunakan sebagian dari kesalahan-kesalahan itu untuk merendahkan mereka, untuk mencela mereka. Baik, yang berikutnya, yang keenam ya, prinsip yang kelima ya. Prinsip yang kelima. Yang di tulisan Ana yang kelima. Kayaknya yang keempat ngantuk tadi kayak. Yang kelima ya, ibu-ibu ya. Baik, yang kelima, dalam menyikapi para ulama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak fanatik kepada siapapun. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak fanatik kepada para ulama, siapapun dia. Mereka fanatik kepada dalil. Mereka fanatik kepada dalil. Sehingga ketika ada seorang ulama dalam pandangan dia menyelisihi dalil, maka dia akan meninggalkan perkataan ulama itu. Yang menyelisih dalil ya, bukan semua perkataannya. Karena dia
tidak fanatik. Tidak ada yang lebih tinggi di mata dia melebihi dalil. Tidak ada yang lebih mulia di mata dia melebihi dalil. Ulama mulia, tapi apabila menyelisih dalil, maka ulama tersebut ya tidak dipandang mulia ketika menyelisihi dalil. Dalilnya tetap lebih mulia. Makanya itu yang harus dipegang teguh. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di zaman kita ini banyak yang mengaku sebagai ahlus sunnah tapi tidak menerapkan prinsip dasar ini. Kalau ustadznya yang menyampaikan, dia anggap itulah yang paling benar. Walaupun dia mendapati dalil yang menyelisihi perkataan ustadznya, tapi dia tinggalkan dalil itu. Dia tetap berpegang teguh pada perkataan ustadznya. Ya ini jelas ya, sangat tidak selaras dengan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Seharusnya seseorang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah tidak fanatik kepada seseorang. Harusnya dia fanatik kepada kebenaran, dia fanatik kepada dalil yang menunjukkan kebenaran itu. Di zaman kita ini banyak orang yang mencela orang lain ketika mengikuti mazhab tertentu karena orang-orang itu fanatik, tapi di sisi lain dia juga tidak mengikuti prinsip ahlus sunnah dalam masalah ini. Dia fanatik tapi kepada ustadznya. Dia fanatik tapi kepada ulama di zaman ini. Sebenarnya yang seperti ini bisa dikatakan lebih buruk ya daripada fanatik kepada ulama di zaman dulu. Makanya jangan sampai kita terjatuh ke dalam fanatik yang tercela seperti ini. Ustadz-ustadz kita itu manusia ya. Yang ada di depan antum ini juga manusia. Bisa salah. Bisa salah. Kalau misalnya kita mendapati ustadz-ustadz kita atau sebagian dari mereka menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi ayat Al-Quran, ya maka tinggalkan ucapannya. Tinggalkan ucapan yang menyelisihi hadis ataupun ayat Al-Quran. Karena ustadz bisa salah. Ya, sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin salah. Tapi kita juga harus tetap hormat kepada ustadz kita itu. Selama dia ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai ketika kita tahu ustadznya salah, kemudian kita rendahkan serendah-rendahnya. Kita lecehkan kehormatannya. Tidak seperti itu juga. Iya. Kita harus tahu ya bahwa para ustadz tersebut, para ulama tersebut, mereka banyak berjasa untuk Islam dan kaum muslimin. Mereka banyak berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Kita harus lihat sisi ini juga. Ya, tidak boleh kita merendahkan seorang ustadz yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah ketika dia salah. Katakan, kalau dia salah katakan itu salah, tapi tetap jaga kehormatannya. Kita tetap memuliakannya. Karena kesalahan dia apabila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan dia, tentunya lebih banyak kebaikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, yang berikutnya, ini yang sangat penting. Yang keenam, dalam menyikapi pemimpin, mereka sangat menghormati pemimpin yang sah dan mentaatinya selama bukan kemaksiatan. Karena ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya.
Dalam menyikapi pemimpin, mereka sangat menghormati pemimpin yang sah dan mentaatinya selama bukan kemaksiatan. Alasannya apa? Karena ini adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Di zaman kita ini, di hari-hari ini banyak apa? Demo. Ini sangat tidak selaras dengan prinsip ini. Ahlus sunnah wal jamaah itu sangat menghormati pemimpin yang sah. Dan mereka akan taat kepada pemimpin yang sah itu selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri kalian. Pemimpin kalian, baik pemimpin dalam agama maupun pemimpin dalam dunia. Pemimpin dalam agama para ulama, pemimpin dalam dunia ya pemerintah kita. Ini masuk dalam keumuman wa ulil amri minkum. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk taat, untuk tunduk dalam kebaikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sam'i wat ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi." Kalian itu wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun yang dijadikan pemimpin atas kalian adalah seorang budak yang berkulit hitam. Ya, dari negeri Habasyah maksudnya, dia berkulit hitam. Budak berkulit hitam. Kalau itu yang jadi pemimpin kalian, kalian tetap wajib mendengar dan taat. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nanti akan datang kepada kalian seorang pemimpin yang dikelilingi seorang pemimpin yang tidak menjalankan sunnahku dan tidak melakukan petunjukku. La yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Jadi mereka tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak mengambil petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan ada di sekeliling pemimpin ini orang-orang yang bejat. Hatinya hati setan, tapi tubuhnya tubuh manusia. Hati setan itu menunjukkan keburukan yang sangat luar biasa. Benar-benar orang yang buruk mengelilingi pemimpin ini. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kami lakukan ketika kami nanti menghadapi pemimpin yang seperti itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berpesan, ya, kalian harus mendengar dan taat. Walaupun harta kalian diambil dan punggung kalian dipukul. Ya. Ini menunjukkan pemimpin yang sangat zalim, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berpesan untuk bersabar dalam taat dan mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat
sesuatu yang tidak dia senangi pada pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Ya, hendaklah dia bersabar. Dia harus menahan dirinya dari sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya, kita lihat ya, pemimpin ya, orang-orang yang ada di atas, banyak dari mereka yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita sebagai seorang yang berkeyakinan ahlus wal jamaah, kita harus mentaati pemimpin-pemimpin kita atau aturan-aturan yang mereka buat selama aturan-aturan tersebut tidak atau bukan kemaksiatan. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Mungkin ada yang berpikir ya, ada yang memahami, Ustadz kalau seperti itu enak sekali pemimpinnya. Kalau seperti itu enak sekali pemimpinnya. Jawabannya para jemaah, setiap perbuatan kita itu ada resiko. Setiap perbuatan manusia itu ada resikonya, ada efeknya. Dan efek itu akan dirasakan oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau misalnya kita taat, kita tidak berontak, kita tidak demo, apakah orang-orang yang di atas yang jahat itu akan enak terus? Jawabannya tidak. Maksiat itu akan mendatangkan bencana. Bencana itu bisa dirasakan di dunia dan dirasakan di akhirat. Paling tidak, hati mereka itu tidak akan tentram. Hati mereka itu tidak akan tenang. Hati mereka tidak akan bahagia. Paling tidak seperti itu. Memang kelihatannya mereka bergelimang dengan harta dunia. Tapi ingat ya, hati mereka itu akan hampa, akan kering dari kebahagiaan. Belum lagi musibah-musibah akan banyak menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu ngantuk saja tidak, apalagi sampai tidur. Allah melihat semuanya. Allah ngawasi semua yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi jangan sampai kita tidak percaya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kelihatannya mereka aman-aman saja, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada mereka, atau bahkan mungkin sudah memberikan hukuman. Akan tetapi tidak mereka rasakan. Seperti misalnya hukuman gelapnya hati. Hukuman matinya hati. Itu jelas sudah mereka terima. Hati mereka mati. Sehingga mereka tidak memikirkan tentang kemuliaan akhirat mereka sama sekali. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Perintah untuk taat kepada pemimpin itu sebenarnya maslahatnya sangat besar untuk rakyat jelata. Karena kalau rakyat jelata itu tidak taat kepada pemimpinnya, maka mereka yang akan menjadi korbannya. Ya, kalau yang misalnya yang demo-demo itu ya, mereka dapat uang berapa? Kalau misalnya dibayar. Saya tidak katakan bahwa semuanya mendapatkan bayaran. Yang dibayar pun, apakah mereka mendapatkan maslahat? Kalaupun iya, maka masalahnya sedikit. Keadaan kacau. Mungkin kalau misalnya sehari demo dapat 100.000 misalnya, bisa jadi hari berikutnya pekerjaan dia kacau. Karena keamanan menjadi hilang atau terganggu. Sehingga orang menjadi takut keluar rumah. Yang misalnya asalnya punya profesi sebagai travel ojol misalnya.
Yang harusnya kalau tidak ada demo, masyarakat tenang, banyak yang keluar rumah. Akhirnya karena adanya demo tersebut, malah pada takut keluar rumah, akhirnya malah mengurangi penghasilannya. Ini kalau mereka mendapatkan bayaran. Kalau tidak mendapatkan bayaran, lebih rugi lagi. Lebih rugi lagi. Coba lihat berapa korban yang berjatuhan dengan adanya demo tersebut. Berapa korbannya? Dan tanyakan, korbannya apakah dari pemimpin ataukah dari rakyat jelata? Nah, korbannya dari rakyat jelata. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz itu rumahnya dijarah. Iya, dijarah. Rumahnya dijarah, tapi hartanya masih banyak melimpah. Akhirnya orang yang menjarah pun ditangkepi. Polisi-polisi yang di bawah juga kasihan. Mereka rakyat juga. Mereka suruhan. Mereka orang-orang bawahan. Yang rugi rakyat jelata. Kalau tidak ada yang seperti itu, rakyat jelata akan aman, selamat. Ya. Ustadz, kalau kita biarkan, mereka akan semakin merajalela. Jawabannya, ini masalah masa depan. Dan itu sesuatu yang gaib. Kita tidak bisa pastikan. Bisa jadi dengan bersabar, keadaan akan berubah 180 derajat. Bisa jadi. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa kita tidak bersabar saja? Apakah kebaikan harus datang dari demo? Jawabannya kan tidak. Banyak negara-negara yang mengharamkan demo, ternyata malah aman, lebih maju daripada kita. Dan seringkali ya, demo itu sampai meruntuhkan sebuah negara. Atau paling tidak menjadikan negara itu benar-benar tidak nyaman. Di zaman kita ini, kita lihat negeri Yaman ya, yang dulu damai. Setelah ada demo, ya, pemimpinnya diturunkan. Setelah itu apa yang terjadi? Negara tersebut menjadi terpecah sekarang. Setelah terpecah pun, keamanan masih tidak menentu. Banyak dari penduduk Yaman itu yang sekarang tidak nyaman di negaranya, pada keluar. Makanya di Indonesia pun banyak orang Yaman. Kenapa? Karena negaranya tidak aman. Setelah demo, Suriah, ya juga demikian. Alhamdulillah sekarang menjadi lebih baik ya, tapi masih di awal-awal. Hancur, lebur negara Suriah. Negara Irak juga demikian. Ya. Intinya para jemaah sekalian rahimanahumullah, sesuatu yang datangnya dari selain Islam yang bertentangan dengan Islam itu pasti mudaratnya lebih besar. Ya, bersabarlah. Bersabarlah. Jangan sampai dikira bahwa orang-orang yang melakukan kezaliman di atas itu akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan hukumannya. Kita jalankan kewajiban kita untuk taat dan mendengar apa yang diperintahkan kepada kita dari pemimpin kita selama tidak maksiat. Dengan sabar itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan. Kalau misalnya kita ingin memberikan nasihat, berikan nasihat dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Ya, ada jalan-jalan yang disediakan oleh pemerintah untuk menyampaikan aspirasi kita kepada mereka. Ada yang bertanya, Ustadz, demo itu juga menyampaikan aspirasi yang dibolehkan oleh pemerintah. Maka jawabannya, iya, itu dibolehkan oleh pemerintah, tapi dilarang oleh syariat. Ya, maka yang seperti itu harus kita tinggalkan. Ya, yang seperti itu harus kita tinggalkan karena menyelisihi syariat.
bukan karena dibolehkan oleh pemerintah. Jadi kita tetap harus mendahulukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketujuh. Ya, yang ketujuh, dalam mengambil ilmu agama, mereka sangat hati-hati dalam memilih rujukan ilmu agamanya. Ada aneh, bau terbakar ya. Dalam mengambil ilmu agama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat berhati-hati. Jadi tidak mengambil ilmu agama dari sembarang orang, dari sembarang guru. Tidak mengambil ilmu agama dari orang yang belum kredibel dalam keilmuannya. Apalagi sampai menyimpang akidahnya. Ini disampaikan oleh Ibnu Sirin dalam perkataannya yang masyhur, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama itu adalah agama kalian. Agama kalian itu ya dari ilmu agama yang kalian tuntut, kalian cari. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini sangat penting ya, jangan sampai kita itu diperalat karena semangat kita belajar. Jangan sampai kita itu mendapatkan banyak syubhat. Jangan sampai kejahilan kita itu malah bertambah dengan kita belajar. Yang asalnya kejahilannya itu kejahilan yang biasa, menjadi kejahilan yang berkuadrat. Kalau kita jahilnya jahil biasa, itu namanya jahlun basit ya dalam istilah Arab ya. Kejahilan yang biasa. Tapi kalau kejahilan kita itu karena syubhat, karena kita berguru kepada guru yang banyak penyimpangannya, yang bukan dari ahlus sunnah, akhirnya banyak syubhat yang disampaikan kepada kita. Kita termakan oleh syubhat. Akhirnya kejahilan kita menjadi kejahilan yang berkuadrat. Jadi kita sebenarnya jahil, tapi menganggap kita itu berilmu. Kita jahil, tapi jahil dengan kejahilan kita. Ini berbahaya sekali. Ya makanya termasuk prinsip yang sangat mendasar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah benar-benar selektif dan hati-hati dalam memilih guru. Ya. Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Inna hadzal ilm lahmuka wa damuk. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Fanzur amman ta'khudh." Sesungguhnya ilmu ini adalah darah dagingmu. Ilmu ini adalah darah dagingmu. Dan nantinya di hari kiamat, engkau akan ditanya tentang ilmu itu. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambilnya. Ilmu itu membentuk keyakinan kita. Kalau kita tidak selektif dalam memilih sumber ilmu, maka itu akan membahayakan akidah dan keyakinan kita. Baik, yang berikutnya ke-8. Ahlus Sunnah wal Jamaah memprioritaskan dakwahnya kepada tauhid. Ahlus Sunnah wal Jamaah memprioritaskan dakwahnya kepada apa? Tauhid. Bukan hanya mendakwahkan tauhid ya, tapi memprioritaskan
dakwah tauhid. Jadi bukan mengesampingkan yang lainnya, tapi lebih mementingkan dakwah kepada tauhid. Ya inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama 13 tahun di kota Makkah menggarap tauhid. Fokusnya ke situ, walaupun beliau juga memberikan arahan-arahan yang lainnya, tapi fokusnya ke tauhid. Ketika beliau mengirimkan Mu'adz, ya sahabat Mu'adz, ke negeri Yaman, beliau juga berpesan, "Falyakun awwalu falyakun awwala ma yad'u syahadatu an la ilaha illallah." Falyakun awwalu ma tad'u syahadata an la ilaha illallah. Hendaklah sesuatu yang pertama kali engkau dakwahkan adalah la ilaha illallah. Persaksian tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah tauhid yang diprioritaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kita juga harusnya demikian. Dan kalau kita melihat kenyataan di lapangan sekarang ini ya, PR terbesar umat Islam saat ini adalah tauhid. PR paling besar di umat ini di zaman kita ini adalah tauhid. Banyak dari kaum muslimin yang tauhidnya masih tidak sesuai ya, dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak yang salah memahami tauhid. Masih banyak yang belum paham tentang perincian-perincian tauhid. Dan masih banyak yang meninggalkan tauhid dalam kehidupan nyatanya. Di masyarakat banyak terjadi praktek-praktek kesyirikan. Ada yang sudah tahu tapi mendiamkan. Ada yang benar-benar tidak tahu kalau itu kesyirikan. Masih banyak. Makanya harusnya kita itu semangat dalam mendakwahkan tauhid ini. Dan musuh-musuh Islam ya banyak yang menjauhkan kaum muslimin dari tauhid. Karena kalau kaum muslimin tauhidnya kuat, maka mereka akan menjadi kaum yang kuat. Karena sebenarnya kekuatan kaum muslimin itu ada di akidahnya. Kekuatan kaum muslimin itu ada di akidahnya. Kalau akidah ini benar-benar kuat, maka itu akan membahayakan musuh-musuh Islam. Lihatlah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah bersama para sahabatnya, mereka itu manusia yang jumlahnya sedikit, kemudian senjatanya pun biasanya kalah jauh dengan musuh. Tapi ketika perang, mereka selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin itu kalah di perang Uhud. Di perang Uhud kalah, tapi kekalahannya tidak begitu besar ya. Karena setelah itu kaum muslimin bangkit lagi. Kemudian di perang Hunain, kalah sebentar, setelah itu menang lagi. Selain itu, kaum muslimin menang terus. Padahal jumlah mereka itu selalu lebih sedikit ya, kecuali di perang Hunain. Dan senjata mereka itu selalu lebih sederhana, lebih sedikit juga. Kekuatan mereka ada di akidahnya, ada di tauhidnya. Dalam kehidupan masyarakat kita pun demikian. Orang yang tauhidnya kuat, akidahnya kuat, maka jiwanya akan menjadi kuat. Walaupun misalnya banyak ujian-ujian yang menimpa dia bisa menghadapinya dengan baik, dengan kuat. Makanya
masyarakat kita itu sangat membutuhkan penanaman akidah yang lurus, akidah yang benar, sehingga mereka menjadi masyarakat yang kuat. Ketika akidahnya kuat, maka semangat untuk melakukan kebaikan juga akan menjadi kuat. Ketika semangat melakukan kebaikan akan menjadi kuat, masyarakat akan makmur. Masyarakat akan menjadi bahagia, ya. Masyarakat akan menjadi baik, ya. Ini yang benar-benar terjadi di masyarakat, ya. Kalau misalnya, ya, ada sebuah daerah, asalnya mereka jauh dari tauhid. Kemudian ada seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama datang ke daerah tersebut, membawa tauhid yang lurus, mendakwahkannya dengan baik. Kemudian diterima oleh masyarakat itu. Biasanya daerah tersebut yang tadinya misalnya banyak kemaksiatan akan hilang kemaksiatan itu atau akan sangat berkurang. Kemudian kejahatan-kejahatan, kriminal-kriminal di daerah tersebut juga akan menjadi sedikit, menjadi hilang. Dan masyarakatnya akan hidup. Karena apa? Karena dibangun di atas tauhid yang lurus. Baik, yang terakhir, yang ke-9. Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan apa adanya. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah dengan apa adanya, tanpa mentakwilnya ataupun menafikannya. Ini prinsip yang juga sangat penting dan bisa menjadi pembeda yang sangat jelas antara Ahlus Sunnah dengan yang lain. Orang-orang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sering mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala atau bahkan menafikannya. Seperti misalnya Jahmiyah, ya. Jahmiyah itu menafikan nama-nama dan sifat Allah. Mu'tazilah, mereka menetapkan nama tapi tanpa menetapkan sifat-sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Asy'ariyah menafikan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa adanya. Yang penting ada dalam Al-Quran, yang penting ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam menetapkan sifat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip yang disebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya, para jemaah sekalian rahimanallah, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip dalam masalah asma wa sifat, itsbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa tanzihun bila ta'til, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menafikan sifatnya. Ini prinsip yang sangat mendasar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka menetapkan Allah punya wajah, karena Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbik, wajahnya Rabbmu itu akan kekal selama-lamanya, mereka
mengatakan wajahnya Allah ini tidak kemuliaan, kesempurnaan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak sama, sangat berbeda dengan wajah makhluknya yang banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Dan mereka ketika ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala tidak harus menafikan sifat itu. Tidak seperti sebagian kelompok yang menyimpang, yang mereka mengatakan agar Allah itu suci dan tidak sama dengan makhluknya, maka kita harus mengatakan tidak ada wajah bagi Allah. Allah tidak punya wajah. Agar apa? Agar Allah tidak sama dengan makhluknya. Kan makhluk punya wajah. Kalau Allah punya wajah, nanti Allah sama dengan makhluknya. Ya, ini ya alasan sebagian orang ketika menafikan sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kalau Allah punya wajah, nanti Allah akan sama dengan makhluknya. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah punya wajah. Untuk menghindarkan diri dari penyamaan Allah dengan makhluknya, Ahlus sunnah mengatakan, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Ya. Wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesucian Allah, kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bisa berlaku pada semua sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian para jemaah sekalian rahimanallah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair untuk materinya pada saat ini, Ustadz. Afan, ada pertanyaan, Ustadz, terkait pada kajian hari ini. Yang pertama adalah, Bismillah, Afan, Pak Ustadz, bagaimana caranya merawat iman kita supaya tetap pada jalur yang benar? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Syukran. Ya, bagaimana merawat iman kita supaya tetap pada jalur yang benar ya. Yang pertama kita harus banyak untuk belajar ya. Jadi belajar itu sangat mempengaruhi keimanan seseorang. Tadi disampaikan kalau belajarnya benar, maka imannya bisa benar. Kalau belajarnya salah, imannya bisa salah. Karena belajar itu yang membangun akidah atau keyakinan atau keimanan seseorang. Di samping itu kita juga harus terus belajar ya. Jangan sampai kita itu punya anggapan, saya sudah pernah belajar kitab tauhid, berarti sekarang nggak perlu belajar lagi. Jangan sampai seperti itu. Kita walaupun pernah belajar kitab tauhid, kita perlu murajaah juga, perlu mengulangi juga. Apalagi yang berkaitan dengan akidah bukan hanya kitab tauhid. Di sana juga ada yang berkaitan dengan asma wa sifat ya. Yang mungkin kurang banyak dibahas di kitab tauhid. Karena kitab tauhid itu fokusnya pada tauhidul uluhiyah atau tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Tidak banyak dibahas ya tauhid asma wa sifat di sana. Hadir di majelis-majelis ilmu yang berkaitan dengan keimanan ini juga sangat sangat penting. Dengan itulah keimanan kita akan terus bertumbuh. Kemudian ya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keimanan kita.
Zoom-nya ini apa baterai HP Ana yang lowbat ya. Ya, Afan ini Zoom-nya hilang karena baterainya tinggal 2%. Para jemaah sekalian rahimanahumullah, ya insyaallah yang tadi yang Ana sampaikan itu bisa menjaga keimanan kita ya. Jadi yang pertama, terus belajar ilmu, terus mengupdate ilmu yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan akidah. Kemudian yang kedua, yang pernah dipelajari di murajaah, atau kita belajar lagi untuk di kesempatan yang berikutnya. Kemudian setelah itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimanahumullah, ana ambil salah satu dari pertanyaan ini ya, karena sempitnya waktu dan sempitnya ilmu. Ini pertanyaannya banyak ya. Ini ana mau bacakan satu pertanyaan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Di sini ditanyakan bagaimana hukum menggunakan BPJS bagi karyawan dan keluarganya yang mampu. Ini kemarin baru dibahas di Dewan Fatwa tentang BPJS, dan setelah dibahas dengan melihat aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan BPJS, disimpulkan bahwa BPJS itu termasuk asuransi sosial. Disimpulkan bahwa BPJS itu termasuk asuransi sosial, sehingga boleh bagi seseorang untuk mengikuti BPJS dan menggunakannya. Karena kenapa dikatakan itu sebagai asuransi sosial? Karena melihat aturannya. Disebutkan di situ bahwa BPJS itu nirlaba, ya, tidak ingin. Baik, BPJS itu tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan dari BPJS. Kemudian BPJS itu juga dikelola oleh pemerintah. Sehingga kalau misalnya ada keuntungan, nanti kembalinya juga kepada rakyat lagi. Ya, kecuali kalau dikorupsi ya. Tapi kita membicarakan programnya ya. Jadi program itu kalau kita lihat nilai-nilainya, ini asuransi sosial. Sehingga kita boleh ya mengikuti program BPJS walaupun dengan berbayar. Ya. Karena itu sudah menjadi asuransi sosial. Dan kita boleh menggunakannya. Walaupun yang kita gunakan melebihi apa yang kita berikan. Karena ini masuk dalam asuransi sosial, ya. Sehingga adanya gharar menjadi tidak ada masalah, ya. Adanya kelebihan yang kita ambil daripada yang kita berikan itu juga menjadi tidak ada masalah, ya. Tapi ana berpesan ya, ketika kita mengikuti BPJS, ya, ketika kita membayar, jangan sampai kita mengharapkan balasan yang lebih dari uang ini. Kalau bisa harapkanlah, niatkan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Niatkan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau nantinya kita membutuhkan dan bisa kita manfaatkan, ya manfaatkan dengan baik. Ya, demikian akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.